Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Hidup bersih dan sehat di sekolah. Sebelum belajar, yuk mari sama-sama kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih. Kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih. Contohnya, bersih, sehat, piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi. Membuat laporan pengamatan gambar. Informasi yang kita peroleh dari mengamati gambar dapat disampaikan dalam bentuk laporan. Sebelum membuat laporan, perhatikanlah gambar dengan cermat. Setelah mendapat informasi dari gambar, kita dapat melaporkan hasil pengamatan. Laporan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Laporan tertulis dibuat dalam bentuk cerita atau karangan. Ayo perhatikan contoh laporan pengamatan gambar berikut ini. Sebelum membuat laporan, terlebih dahulu perhatikanlah gambar dengan cermat. Setelah itu, kamu bisa membuat laporan pengamatan gambar sesuai contoh berikut. Kerja bakti di sekolah. Para siswa melakukan kegiatan kerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan sekolah. Ada siswa yang bertugas menyapu halaman. Ada juga siswa yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah. Beberapa siswa menyiram tanaman bunga. Semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Menemukan kosakata dalam teks percakapan. Kosakata dapat ditemukan pada teks percakapan tentang kegiatan kebersihan dan kesehatan di sekolah. Kosakata tersebut ditemukan dengan cara membaca dan memahami isi percakapan terlebih dahulu. Ayo simaklah teks percakapan berikut. Made, apakah kamu sudah memeriksa gigi bulan ini? Wah, memangnya ada apa, Lan? Iya, hari ini bulannya kesehatan gigi. Jadi, aku rencananya akan memeriksa gigiku. Boleh juga? Iya, jika kita memeriksa gigi dengan rutin, maka kesehatan gigi kita akan terjaga. Coba kamu temukan kosakata tentang kesehatan pada percakapan antara Lani dan Made. Gerak keseharian dalam tari. Saat beraktivitas, kita biasanya melakukan gerakan khas. Misalnya, gerakan mengelap kaca. Gerakan tersebut dapat ditiru dan dijadikan gerakan tari yang indah. Ketika mengelap kaca, biasanya kamu melakukan gabungan dari gerakan-gerakan dasar. Ketika menirukan gerakan tersebut, perhatikan posisi tubuh mulai dari kepala, tangan, badan, dan kaki. Berikut ini adalah contoh gerakan tari meniru kegiatan mengelap kaca. Gerakan yang pertama yaitu gerakan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang kedua, gerak tangan mengelap kaca secara bergantian. Kemudian, gerak yang selanjutnya, gerak kaki melangkah secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Memperagakan gerakan tarian dengan iringan musik. Gerakan tari berasal dari gerak anggota tubuh.
Kita bisa meniru gerakan sehari-hari untuk dijadikan gerakan tari yang indah. Gerakan tarianmu dapat diiringi alat musik atau benda-benda di sekitar. Berikut adalah alat musik untuk mengiringi gerakan tarian, seperti gendang, tamborin, triangle, dan marakas. Benda-benda di sekitar kita juga bisa dijadikan untuk mengiringi gerakan tarian, seperti sapu lidi, ember plastik, botol plastik diisi beras, dan pulpen. Sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Seluruh warga sekolah bersatu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Siswa bekerja bakti membersihkan kelas dan halaman sekolah. Semua siswa bekerja sama. Hal tersebut merupakan contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Contoh kegiatan lain yang mencerminkan persatuan antara lain kerja bakti membersihkan kelas, mengerjakan tugas kelompok, bermain bersama teman, dan berolahraga bersama teman. Persatuan dalam lingkungan sekolah dapat tercipta jika kita memiliki sikap berikut. Yang pertama, saling menghargai meskipun ada perbedaan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mau berbagi dan saling membantu atau kerjasama. Mau saling memaafkan kesalahan teman. Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Bersikap adil kepada teman. Segitiga. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sini. Di sini ada segitiga pengaman, ada gantungan baju, dan yang terakhir adalah penggaris. Coba perhatikan bentuk permukaan masing-masing benda yang ada di sini. Nah, benda-benda ini mempunyai bentuk permukaan yang berbentuk segitiga. Ciri-ciri segitiga yaitu memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Nah, di pembelajaran yang sebelumnya di subtema 1, Ibu sudah menjelaskan tentang titik sudut, sisi, dan sudut. Titik sudut merupakan titik pertemuan antara dua garis, atau bisa kalian sebut dengan ujung dari bangun datar. Nah, sisi merupakan batas dari bangun datar. Sedangkan sudut merupakan daerah pertemuan antara dua garis. Jadi, daerahnya pertemuan antara dua garis itu namanya sudut. Sedangkan ujung pertemuan antara dua garis itu namanya titik sudut. Nah, macam-macam bentuk segitiga itu banyak sekali. Di sini Ibu akan mencontohkan ada segitiga siku-siku, ada segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan yang terakhir adalah segitiga sama sisi. Nah, anak-anak, coba tebak ini jenis segitiga yang apa? Ya, betul sekali. Ini adalah segitiga siku-siku. Kenapa disebut dengan segitiga siku-siku? Coba perhatikan garis panah yang ada di sini. Nah, kenapa disebut dengan segitiga siku-siku? Karena satu sudutnya siku-siku atau besar sudutnya 90 derajat. Nah, ini yang dimaksud dengan segitiga siku-siku ya. Karena salah satu sudutnya berbentuk 90 derajat. Yang kedua,
adalah segitiga sama kaki. Kenapa disebut dengan segitiga sama kaki? Ayo coba perhatikan gambar yang ada di sini. Dinamakan segitiga sama kaki karena mempunyai dua sisi yang sama panjang. Kalau dari gambar sini, dua sisi yang sama panjang adalah sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi seperti kaki. Jadi dinamakan segitiga sama kaki. Kalau yang ini, coba kalian tebak, ini merupakan contoh segitiga apa? Kenapa disebut dengan segitiga sembarang? Karena segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjangnya dan ketiga sudutnya berbeda besarnya. Kalau kita perhatikan segitiga ini, semua sisinya itu panjangnya tidak sama, sehingga semua besar sudutnya pun juga tidak sama. Dan yang terakhir adalah segitiga sama sisi. Kenapa disebut dengan segitiga sama sisi? Iya, betul sekali. Disebut dengan segitiga sama sisi karena ketiga sisinya sama panjang. Jadi, Ibu beri tanda seperti ini agar kalian tahu kalau segitiga sama sisi itu semua sisinya atau ketiga sisinya itu sama panjang. Bangun datar kedua adalah segi 4. Perhatikan gambar benda-benda yang ada di sini. Di sini ada kalung, ada jam dinding, dan ada rubrik. Nah, benda-benda ini mempunyai permukaan berbentuk segi 4. Jadi kalau kita perhatikan, benda-benda ini permukaannya itu berbentuk segi 4. Ciri-ciri segi 4 itu apa? Yaitu memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Sama seperti segitiga, segi 4 itu juga macamnya banyak sekali. Coba perhatikan ya. Di sini ada persegi, ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, ada trapesium sama kaki, ada trapesium siku-siku, dan jajar genjang. Mungkin anak-anak masih ada yang bingung apa perbedaan persegi dan persegi panjang. Nah, Ibu kasih tahu ya. Perbedaan persegi dan persegi panjang. Jika persegi itu keempat sisinya sama panjang. Kalian perhatikan gambar ini, kita lihat keempat sisinya itu sama panjang. Maka ini disebut dengan bangun persegi. Sedangkan persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang. Kalian lihat gambar ini ya. Kita lihat garis yang atas dan yang bawah. Sisi yang atas dan yang bawah itu panjangnya sama. Nah, sisi yang berhadapan itu pasti panjangnya sama. Makanya disebut dengan persegi panjang. Ayo berlatih. Kerjakan Bu Pena halaman 119, muatan matematika. Dan tetap semangat ya anak-anak, belajar di rumahnya, tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.